Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Kita masih ada di maqalah yang ke-45 terkait dengan kenikmatan dan ujian. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Tuan Syekh. Beliau meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitabnya ini bahwa kenikmatan itu an-nikmatu wahsiyatun faqayyiduha bisukri. Bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kenikmatan itu sifatnya liar, maka ikatlah kenikmatan itu dengan syukur. Nah, mengikat dengan syukur ini tergantung nikmatnya apa. Kalau nikmatnya berupa harta, maka cara mengikatnya, cara syukurnya adalah dia harus mengakui bahwasanya kenikmatan ini semua berasal dari Al-Mun'im Al-Mutafaddil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasakan, dia selalu menyatakan dalam dirinya bahwa semua ini adalah anugerahnya Allah. Semua adalah hasil dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak boleh melampaui batas di dalam menggunakannya. Maka dia harus melakukan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya. Hartanya harus diinfakkan, harus disedekahkan, harus dizakatkan. Dia harus dikafaratkan atau dia harus dinazarkan kalau memang dia punya nazar. Hartanya harus diberikan, diperhatikan untuk orang-orang yang betul-betul membutuhkan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari pengakuan, bentuk dari rasa syukur kita terhadap nikmat berupa harta benda. Kalau nikmat itu berupa kesehatan dalam tubuh kita, maka cara bersyukurnya, kata Tuan Syekh, adalah dengan menggunakan anggota badan kita, tubuh kita sebagai ibadah, sebagai alat untuk bisa beribadah dengan tenang. Syukur kita terhadap nikmat badan, nikmat sehat adalah menggunakan kesehatan kita untuk melakukan ibadah-ibadah dan tidak untuk melakukan dosa-dosa dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah kata Tuan Syekh, ikatlah syukur, ikatlah nikmatmu itu dengan cara bersyukur kepada Allah. Baginda Rasulullah juga bersabda, ad-dinu nisfani. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, agama itu dua bagian. Jadi kalau agama ini dibelah itu jadi dua. Yang pertama asyukru, yang kedua as-sobru. Agama itu kalau dibelah menjadi dua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Kalau lagi dapat nikmat, bersyukurlah dan bersabarlah. Syukur terhadap apa yang Allah berikan dan sabar untuk tidak menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang melampaui batas syariat. Kalau lagi dapat musibah, lagi dapat ujian, bersyukurlah dan juga bersabarlah. Syukur karena akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada orang yang dinaikkan derajatnya kecuali dia harus melalui pintu yang namanya pintu ujian, pintu musibah. Itu adalah pintu yang harus dimasuki oleh siapapun orang yang akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Pintunya adalah pintu ujian, pintu musibah. Sabar dia, karena orang-orang yang mendapatkan musibah memang diperintahkan oleh Allah, fabasyiris sabir. Diberitakan, dikasih kabar, berilah kabar kepada orang-orang yang mau, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Nah, lalu kata Tuan Syekh selanjutnya di sini, fazalika qayyidun ni'ami. Fazalika, maka demikian itulah mengikat harta dengan bersyukur, mengikat syukur, nikmat harta dengan bersyukur. Seperti tadi mengikat nikmat kesehatan berupa melakukan ibadah tadi, maka demikian itulah qayyidun ni'ami, ikatannya kenikmatan-kenikmatan. Anir rihlati, dari pergi, wazzahabi, dan hilang. Kalau orang punya kendaraan, dulu belum ada mobil, belum ada motor, kendaraannya adalah kuda, kendaraannya adalah onta, diikat biar nggak kabur, biar tidak dicuri, biar tidak hilang. Maka diikat. Itulah ikatannya. Demikianlah cara ngikat nikmat itu dari pergi maupun hilang. Wasaqyu sajarotiha, dan mengaliri air pohonnya nikmat, atau mengaliri pohonnya nikmat, memberi air atau mengaliri pohonnya nikmat. Watanmiyatu aqsaniha, dan menumbuhkan dahan-dahannya nikmat. Wa auraqiha, dan daun-daunnya nikmat. Wa tahsinu samrotiha, dan memperbagus buahnya nikmat. Halawatu ta'miha, manis rasanya nikmat. Wasalamatu akibatiha, dan selamat akibatnya nikmat. Walazzatu madgiha, dan lezat kunyahannya nikmat. Walazzatu madgiha, dan lezatnya kunyahan nikmat. Wasuhulatu bal'iha, dan mudah menelannya nikmat. Wa ta'aqqubu afiyatiha, dan menghasilkan kesehatannya nikmat. Wa roiha, dan produksinya nikmat. Fil jasadi, di dalam jasad. Kalau diperumpamakan dengan sebuah pohon, kata Tuhan Syekh di sini, maka ikatan nikmat dengan cara bersyukur itu kalau dikaitkan atau diumpamakan dengan sebuah pohon, maka itu seperti menyirami pohon itu. Terus agar dia tumbuh dahan-dahannya dan daun-daunnya, agar dia bagus buahnya, agar manis rasanya, agar selamat akibatnya. Nggak habis makan itu kemudian jadi mencret-mencret, jadi batuk-batuk, jadi sakit perutnya. Terus agar lezat kunyahannya, lagi ngunyah ini berasa banget lezatnya. Terus wasuhulatu balia, gampang nelennya. Ada enak banget tapi susah nelennya. Ada nggak enak banget tapi gampang nelennya. Jadi kalau mau diperumpamakan, kata Tuan Syekh tadi itu, kenikmatan yang disyukuri tadi itu, nikmat-nikmat yang disyukuri, sama saja kita sedang mengaliri pohon kenikmatan itu. Agar dari nikmat itu tumbuh dahan-dahannya yang bagus. Agar nikmat yang tadi Allah kasih ini tumbuh daun-daun kenikmatan tadi. Berkembang terus nikmatnya itu tadi. Punya A lalu kemudian berbuah menjadi B, berbuah menjadi C, terus begitu. Agar nikmatnya itu jadi bagus, bagus kesehatannya. Karena berapa banyak orang yang kemudian dia dapat nikmat, setelah itu dia dapat nikmat langsung sakit.
Karena over, nggak bagus buat afiahnya dia. Seneng banget mendapatkan kenikmatan gulai, sate kambing, duren, terus kemudian dia makan, tapi tidak ta'akubu afiatiha tadi. Tapi tidak mengakibatkan, menghasilkan kesehatan dalam dirinya. Setelah itu rebahan, tidur, pules. Terus juga nggak bagus fil jasadi, di dalam jasad. Nggak menghasilkan kebaikan di dalam jasadnya. Jadi kolesterol lah, jadi darah tinggi lah, jadi kencing manis lah, segala macam itu. Itu kenikmatan yang tidak menghasilkan kebaikan di dalam tubuh kita. Syukur terhadap nikmat itu akan membuat nikmat yang kita diberikan tadi, nikmat yang kita punya tadi, menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri kita. Baik juga terhadap jasad kita. Kalau semua sudah baik, kata Tuan Syekh, summa zuhuru barokatiha, kemudian menjadi tampak, kemudian tampak barokahnya nikmat alal jawarihi, atas anggota badan. Barokahnya terhadap anggota badan kita berupa apa? Berupa apa barokahnya ini? Min anwa'it ta'ati, dari macam-macam ketaatan, wal kurubati, dan takarub, mendekat kepada Allah, wal azkari, dan zikir-zikir. Kalau Anda habis makan gulai, habis makan kambing, habis makan sate, setelah itu langsung ngantuk, lalu kemudian hilang sholatnya, hilang zikirnya, nggak barokah, itu nggak barokah. Nggak muncul barokahnya itu. Kalau setelah makan itu jadi malas zikir, malas ibadah, malas ngaji, malas baca Quran. Setelah makan itu, setelah mendapatkan nikmat itu, kemudian menjadi malas ketaatannya tadi itu, maka nggak jadi barokah itu. Tidak jadi barokah. Jadi barokahnya nikmat itu, kata Tuan Syekh, muncul kebarokahannya itu atas anggota badannya. Anggota badannya ini jadi enak dari melakukan ketaatan, melakukan takarrub, melakukan zikir, dan lain sebagainya. Anda makan tempe, setelah itu zikirnya kuat, setelah itu zikirnya ini banyak, sholatnya banyak, maka tempe Anda menjadi barokah. Kalau kemudian setelah makan tempe zikirnya banyak, ibadahnya banyak, maka kemudian Allah kasih rezeki terus menerus berupa tempe. Sebab kalau dikasih rezeki berupa kambing, Anda langsung tidur. Kata Allah, jangan. Ini kagak ibadah ini mah. Udah kasih aja tempe, biar dia semangat zikirnya, gitu ya. Maka tetap mau makan tempe, mau makan apa, tetap membuat jasadnya menjadi enteng, menjadi baik untuk melakukan ketaatan. Terus wal kafi, dan mencegah anil maharimi, dari keharuman-keharuman, wasaiati, dan keburukan-keburukan, wal maasi, dan kemaksiatan. Summa zuhuru barokatiha alal jawari min anwa'it ta'ati wal qurubat wal azkar. Summa duhulul abdi, kemudian masuknya seorang hamba, ba'da zalika, setelah demikian itu, setelah demikian tadi ini sudah bagus semuanya tadi, fil akhirati, di akhirat, fi rahmatillahi azza wa jalla, meninggal dia membawa kenikmatan, meninggal dia masuk dia dalam akhirat, ada di dalam rahmatnya Allah. Na'udzubillah min zalik, capek-capek kerja kaya raya, di penghujung umurnya ketangkep KPK, ketangkep polisi, lalu kemudian umurnya sudah 60 tahun, lalu kemudian divonis 15 tahun, 20 tahun, jadi apa coba? Atau mungkin dia kemudian meninggalnya tidak fi rahmatillahi azza wa jalla. Dia punya nikmat, dia punya kenikmatan itu, tapi kenikmatan tadi ini, yang dia punya nikmat tadi ini tidak memunculkan kebarokahan dari tubuhnya dia, dari anggota badan dia, berupa entengnya ketaatan, entengnya beribadah, pun nikmat yang dia berikan, nikmat yang dia punya tidak bisa memasukkan dia nanti di alam akhirat
masuk dalam rahmatillahi azza wa jalla. Justru nikmatnya tadi ini membuat dia sulit mendapatkan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Wal khuludi fil jinani, dan kekal fil jinani di surganya Allah, fil jinani di dalam surga ma'an nabiyina bersama para nabi, wasiddiqina para siddiq, wasuhada para syuhada, wassolihin para orang-orang soleh, wahasuna dan bagus ulaika mereka itu rafiqo teman dekatnya. Nanti dia di dalam surga, di akhirat dia ada di rahmatnya Allah, kekal di dalam surga. Temannya yang ada di lingkungannya, yang ada di sampingnya, yang ada di gerbongnya adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, para solihin. Inilah hasil dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Orang yang dunianya baik, akhiratnya juga baik. Syukur akhiratnya baik, dunianya baik, akhiratnya baik, syukur. Punya harta, punya kenikmatan banyak, di dunianya baik, pun di akhiratnya ikut baik, syukur. Kalaupun tidak, ya sudah, fid dunianya ini susah, tapi fil akhiratnya gampang. Di dunia pengen ini, pengen itu, nggak dikabulin, tapi nanti tunda, nanti di akhirat. Setidaknya begitulah, setidaknya minimal banget setidak enak-enaknya itu. Ya udahlah, di dunia susah, nggak punya ini, nggak bisa ini, orang-orang pengen punya ini dia gak bisa. Nanti cash and carry nanti di akhirat. Itu fit dunianya mungkin tidak baik, tapi di akhiratnya baik. Nauzubillah, di dunianya udah nggak baik, di akhiratnya juga udah nggak baik. Di dunianya susah, miskin, nggak punya apa-apa, kemudian sholat enggak, apa enggak, di akhirat susah lagi, susah lagi. Itu fid dunya khosoroh, di dunia itu rugi, di akhiratnya juga rugi. Ya minim masih mending lah, di dunianya enak, di akhiratnya ya itu masih mending lah, masih mending daripada dunianya susah, akhiratnya susah. Kalau dibandingin itu. Tapi kalau dibandingin yang lain ya enggak lah. Ini udah dunia susah, di akhirat susah. Di dunia miskin, di akhirat miskin. Nauzubillah. Fa illam yaf'al, maka jika tidak melakukan seseorang zalika demikian itu, demikian tadi mensyukuri nikmat harta berupa tadi itu pengakuan, berupa mensedekahkan, membantu orang, terus tidak melakukan nikmat sehat berupa menggunakan kesehatannya untuk beribadah. Kalau dia tidak melakukan itu, wagtaro dan tertipu siapa orang bima dengan sesuatu zoharo yang tampak apa min zinatid dunia dari perhiasan dunia, wabima dan dengan sesuatu zako yang merasakan siapa siman min lazzatiha dari kelezatannya dunia. Siapa orang yang nggak melakukan syukur tadi dan dia tertipu dengan tampaknya perhiasan dunia dan dengan sesuatu yang dia rasakan dari kelezatan dunia. Apa itu dia? Dia aja sholat kagak, zikir kagak, ibadah juga enggak, mainnya juga maksiat mulu, tapi enak banget dunianya, lancar-lancar aja dunianya. Itu dia yang udah zikir mulu, banyak banget zikirnya, kagak kaya-kaya, kagak seneng-seneng. Lalu kemudian dia tertipu dengan itu tadi, watma'anna dan merasa tenang, watma'anna dan merasa tenang, merasa nyaman, merasa tenang. Ila bariki sarobiha kepada kemilau sarobiha fata morgananya dunia. Dia kemudian merasa tenang nyaman kepada kemilau fata morgananya dunia. Wama dan sesuatu laha yang tampak apa min barikiha dari kemilaunya dunia.
Wama dan sesuatu habba yang berhembus. Apa ma? Min nasimi dari angin sejuk. Awalina hari permulaan siang. Qoiziha musim panasnya dunia. Min nasimi awalina hari qoiziha dari angin sepoi. Awal siang musim panasnya dunia. Musim panasnya dunia. Itu kan kalau masih pagi itu kan sejuk, enak banget gitu kan di musim panas itu. Kalau pagi itu masih terasa sangat sejuk betul. Wa nu'umati juludi hayatiha. Wa nu'umati dan kelembutan juludi hayatiha, kulit kehidupan dunia. Kulit kehidupan dunia, wa aqaribiha dan bencana-bencana dunia. Wa ghafala dan lupa siapa man, wa amia dan buta siapa man, an sumumiha dari racun-racunnya dunia, al qatilati yang dapat membunuh, al mudiati yang tersimpan, fi a'makiha di dalam kedalaman dunia, wa makamaniha dan batin-batinnya dunia, wa masaidiha dan perangkap-perangkapnya dunia, al mansubati yang ditancapkan, li ahzihi untuk mengambil nyaman, li ahzi untuk mengambil nyaman, mengambilnya orang, wa habsihi dan menahannya man, wa halakihi dan hancurnya man. Ada orang kalau dia tidak mau melakukan syukur dan nikmat dan dia tertipu terhadap apa yang tampak dari keindahan dan perhiasannya dunia, merasa tenang dari kemilauan fata morgana dunia dan sesuatu yang tampak dari kemilauan dunia, dan dia merasa nyaman dengan hembusan angin-angin yang sepoinya dunia. Dia merasa kelembutan kulit kehidupannya dunia, dan dia lupa, dan dia tidak tahu, dia buta, ada racun-racun dunia yang bisa membunuh dia, yang itu tersimpan di kedalaman dunia tadi itu, yang itu ditancapkan untuk mengambil dia dan menahan dia dan menghancurkan dia. Maka kata Tuhan Syekh, fal yuhanni, maka hendaklah nyaman, fal yuhanna maka hendaknya nyaman, lirroda pada kehancuran, wal yastabsir, kurang roh itu, wal yastabsir dan hendaknya bahagia, bil atofi dengan kehinaan, wal fakri dan kefakiran, al ajili di dunia, ma'azzulli bersama kehinaan, wal hawani dan kerendahan, fid dunya di dalam dunia, wal azabi dan azab, al ajali yang akan datang, fin nari di dalam neraka, walazo dan jilatannya api neraka. Orang yang seperti itu, kata Tuhan Syekh, sudah nyamankan dirimu dalam kehancuran. Nyamankan dirimu dalam kehancuran. Bahagialah kamu dalam kehinaan, kefakiran, kerendahan, baik nanti di dunia maupun azab nanti di akhirat berupa neraka dan juga jilatan api neraka. Ini untuk orang yang tidak mau melakukan syukur nikmat. Maka bersyukurlah kita terhadap semua nikmat-nikmat. Kalau katanya pengersabah, syukurlah yang ada agar ketarik yang tidak ada. Kalau bahasa Qur'annya la in syakartum, kalau orang bersyukur ketarik yang tidak ada. Nah, cara bersyukurnya tadi, kalau punya harta seperti itu, kalau punya kesehatan seperti itu. Allah mudah-mudahan memberikan kita kekuatan untuk menjadi syakirin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan 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 wa hanbahan hamim la yubsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasaddauna wa la yusifun. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wa hanba'an hamim la yubsirun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasaddauna wa la yusifun. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wa hanba'an hamim la yubsirun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasaddauna wa la yusifun. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim.